Assalamualaikum. Masih di mata kuliah statistik. Untuk pertemuan 14 ini kita akan melanjutkan yang materi kemarin ya, analisis data berkala. Kali ini dengan menggunakan metode setengah rata-rata. Oke, metode ini membagi sampel dan populasi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian masing-masing bagian ditentukan rata-ratanya, sehingga disebutnya setengah rata-rata. Kalau datanya ganjil, maka data periode tertengah diperlakukan dua kali. Kita lihat contohnya. Ini adalah contohnya untuk data genap penjualan PT Sinar Harapan tahun 2001 sampai 2012. Kalau datanya genap berarti kan kita bisa bagi dua kelompoknya tuh sama persis ya, masing-masing angkanya 6. Masing-masing adalah 6. Oke, ini adalah kelompok 1. Yang bawahnya adalah kelompok 2. Oke. Kemudian masing-masing dihitung jumlahnya. Jadi ini dijumlahin nih, 1500 tambah 1550 tambah sekian. Dapatnya berapa gitu. Kemudian itu diletakkannya di tengah-tengah dari kelompok ini ya. Tengah-tengah dari kelompok ini tuh kan sebetulnya posisinya di sini nih. Karena dia kan datanya genap. Ya. Posisinya sebenarnya di sini. Kita letakkan dia di atasnya, di sini. Perhatikan ya, peletakan ini penting karena kaitannya dengan data tren nanti. Jadi kita letakkan di sini. Kalau misalnya datanya itu ganjil, misalnya datanya 5, kan kita udah bisa pastikan tengahnya tuh, kalau datanya 5 kan tengahnya udah pasti ada di sini. Oke, tengahnya udah pasti ada di sini ya. Kalau datanya genap, itu tengahnya dia posisinya di garis yang ini nih, di garis ini. Sehingga kita letakkan di atasnya. Kemudian rata-rata itu adalah yang ini 9750 dibagi sama banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 6. Jadi ini adalah 970 dibagi 6. Kalau datanya ada 5 dibaginya 5. Jadi sesuaikan sama data yang Anda punya. Kemudian lalu sama yang bawah juga gitu, yang ini dijumlahin juga, lalu diletakkan di tengah. Hasil jumlahnya itu diletakkan di tengah di sini. Kemudian dicari juga rata-ratanya, berarti 11550 dibagi dengan banyaknya data ini ada 6 gitu ya. Kemudian data tren itu letakkan angka 0-nya di kelompok 1. Jadi kita letakkan 0-nya itu di sini. Itu ke atas dikurangi 1, ke bawah ditambah 1 tambah 1 tambah 1 gitu sampai bawah. Kemudian A-nya itu adalah rata-rata setengah jumlah pada saat data trennya 0. Jadi pada saat data trennya 0 dia berapa? 1625. Ini adalah A-nya. Langsung masukin ke sini. Nah, B-nya itu adalah rata-rata jumlah kelompok yang kedua dikurangi sama rata-rata jumlah kelompok yang ke-1 dibagi sama jarak antara keduanya. Jadi yang B di sini nih, B ini adalah dia itu 1925 dikurang sama 1625 ya, yang ini dikurang atas ya. Kemudian ini dibagi sama jarak antara keduanya. Jarak antara keduanya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ini kalau kasusnya beda bisa jadi angkanya beda ya, dibaginya bisa jadi beda gitu. Jadi disesuaikan. Nah, ini hasilnya adalah 50. Kita dapat persamaannya. Kita udah dapat A-nya dan dapat B-nya, berarti kita bisa bentuk persamaannya. Y-nya sama dengan 1625 plus 50X. Lalu gimana cara memprediksinya? Kita sebenarnya sama aja, jadi tinggal ditambahin aja. Ini berakhirnya di 2012. Sini X-nya adalah 9
Ya, lihat ini nih. X-nya 9. Oke. Kemudian kalau 2013 berarti tinggal ditambahin 1 kan? 10. 2014 tambahin 1, 11. Jadi kalau kita cari Y 2014 berarti masukin ke dalam persamaan 1625 plus 50 dikalikan dengan 11 sama dengan sekian. Gitu. Sama aja cara memprediksinya dengan yang sebelumnya. Kemudian untuk data ganjil misalnya ini. Kemudian untuk data ganjil misalnya ini adalah penjualan tahunan ini harusnya ya. PT Harapan Jaya tahun 2001 sampai 2011. Tapi periode tuh bisa aja dia bentuknya bulanan gitu, bisa juga. Tapi untuk kasus ini dia tahunan ya. Penjualan tahunan ada 11, datanya berarti kan datanya ganjil. Nah, data yang tengahnya yaitu yang ini data tengahnya ini kita gunakan 2 kali. Dia digunakan untuk kelompok ke-1. Jadi dia dipakai di kelompok ke-1, di sini dia digunakan. Kemudian data yang sama si 650 ini digunakan juga di kelompok kedua. Jadi datanya digunakan 2 kali. Seperti biasa dihitung dulu jumlah dari sini dijumlahin dari sini sampai sini kelompok 1, lalu letakkan di tengah karena datanya ada 6, kan ada 6 nih, 1 2 3 4 5 6, berarti dia posisinya di sini kan, di garis ini kita letakkan di atasnya karena dia nggak ada tengah-tengahnya. Yang bawah sama dijumlahin kemudian diletakkan juga di tengah. Nah, tengahnya kan berarti 1 2 3 di sini nih, posisinya di garis ini kan. Kita letakkan dia di sel yang ketiga. Sel yang ketiga dari sini ya, 1 2 3. Ini juga sama, 1 2 3. Lalu dicari rata-ratanya sama, ini adalah 3 4 50 dibagi banyaknya data ada 6. Yang ini adalah 4 3 50 dibagi 6. Kemudian data trennya kita kasih 0 di kelompok 1, berarti ke atas dikurang 1, ke bawah ditambah 1. Oke, lalu caranya sama juga. A itu adalah rata-rata kelompok di mana data trennya 0. Yang ini ya. Kemudian B-nya juga sama, jadi dia adalah 725 dikurangin 575 dibagi jaraknya 1 2 3 4 5, dibaginya 5. Tapi yang ini ya. Jadi dia itu adalah 72, B-nya itu adalah 725 dikurang 575 dibaginya 5 ya. Karena jaraknya ada 5, hasilnya adalah 30. Hal yang sama juga untuk memprediksi. Jadi kalau tadi berakhir di 2011 itu adalah 8, X-nya itu ada 8, berarti 2012 nya adalah 9 karena dia ditambahin 1 ya. 2013 nya 10. Kalau ditanya Y 2013 berarti sama dengan, saya taruh di bawah sini aja deh. Jadi kalau ditanya Y 2013 itu sama dengan 575 tambah 30 dikalikan dengan 10. Itu ya, sama dengan sekian. Oke, kalau misalnya kalian punya data setiap kelompoknya itu ganjil, misalnya data kelompoknya itu cuma ada 5 ya. Terus saya copy dulu deh. Misalnya kalian punya data tuh ada 10, berarti kan masing-masing kelompok kan isinya 5 ya. Yang ini 5, yang bawahnya ada 5 juga. Nah, kalau datanya seperti ini karena kita udah punya posisi tengah, jadi ini tinggal dijumlahin. Jumlahnya misalnya berapa gitu ya, sekian. Jumlahnya ditaruhnya di sini. Ditaruhnya di posisi, ditaruh di sini posisinya karena dia ada posisi tengahnya. Kalau ganjil yaitu tadi, kalau misalnya dia
Kalau misalnya dia genap, berarti posisinya tinggal dibagi 2 aja sih. Kalau dia 6 kan 6 dibagi 2 3. Berarti taruh di sel yang ketiga. Posisinya jadi sama ya. Kalau dia 5 dan dia 6, diletakkannya di sel yang ketiga. Kalau dia 8, berarti kan 8 dibagi 4, letakkan di sel kalau dia 8, berarti 8 dibagi 2 4, letakkan di sel yang ke-4. Dan seterusnya. Itu untuk materi hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group ataupun di forum. Sampai jumpa di video berikutnya.